Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jika di antara anak-anak Ustadz ada yang sakit atau yang kurang enak badan, Ustadz doakan semuanya baik-baik saja, dan yang sakit Ustadz doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadz Ariful dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul kita akan membahas adab persaudaraan. Nah, jadi untuk anak-anak Ustadz, jika ada yang belum kenal dengan Ustadz, di sini ada gambar Ustadz atau foto Ustadz, bisa dilihat. Mungkin kalau sudah kenal, ya seperti itulah orangnya ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang adab persaudaraan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesama mukmin adalah bersaudara. Persaudaraan di dalam Islam didasarkan atas kesamaan iman yang ada di dalam diri seseorang, bukan karena kesamaan kelompok, suku, warna kulit, bahasa maupun negara. Allah mencintai seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Jadi anak-anak Ustadz, Allah itu mencintai kita yang mencintai kawannya, sahabatnya karena Allah. Jadi kita itu harus mencintai sahabat kita itu, kawan kita itu, saudara kita itu karena Allah. Jika kita mencintainya karena ada maunya, berarti dia bukan mencintai karena Allah, dan itu tidak ikhlas namanya. Selanjutnya, dengan siapa aku harus berteman? Pertama, berteman dengan orang mukmin. Orang mukmin itu artinya anak Ustaz adalah orang-orang Islam atau orang yang sudah beriman, yang sama imannya dengan kita, yaitu meyakini adanya Allah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya. Selanjutnya yang kedua, berteman dengan yang berakhlak baik. Jadi kita itu kalau berteman harus mencari orang yang berakhlak baik, karena berteman itu pengaruhnya sangat besar. Jika kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita akan meniru atau bisa terpengaruh ke tidak kebaikannya atau tingkah lakunya yang tidak benar. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang baik, kita akan mengikut atau meniru hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang ada pada teman kita. Selanjutnya, berteman dengan orang yang pandai. Nah, ini lebih bagus lagi. Jika kita berteman dengan orang yang pandai, maka kita akan ketularan. Ketularan bisa ikut pandai juga. Dan jika kita tidak bisa, kita bisa bertanya, bisa minta diajari, dan dia bisa akan mengajari kita juga karena dia orang yang pandai. Kalau kita berteman dengan orang yang bodoh seperti tadi, maka kita akan terikut juga lama-lama kelamaan. Kalau orang yang pandai mengaji misalnya, kita bisa diberikannya pengetahuan tentang cara mengaji, kita bisa bertanya seperti itu ya. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya berumpamaan berteman dengan orang yang baik itu seperti dekatnya kita dengan penjual minyak wangi. Semakin dekat, semakin mencium bau harumnya. Adapun perumpamaan berteman dengan teman yang buruk seperti kita dekat
dengan tukang pandai besi. Semakin dekat, semakin mencium baunya yang tidak sedap dan kita bisa terkena percikan api atau terbakar. Riwayat Tirmizi. Jadi anak-anak Ustaz, berpengaruh sekali ya berteman itu, harus berteman dengan orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka lama-kelamaan kita akan menjadi seperti dia juga. Selanjutnya, teman yang harus kita jauhi. Pertama, orang kafir. Kenapa harus jauhi Ustaz? Karena ini adalah orang yang tidak sama iman dengan kita. Orang kafir jangan dijadikan teman dekat. Kalau dijadikan teman sebagai teman untuk hubungan sosial atau sebagai rekan bisnis, boleh. Selanjutnya, orang berakhlak buruk. Orang berakhlak buruk seperti yang tadi. Termasuk orang bodoh juga. Kalau yang dia berakhlak buruk, kita berteman, lama-kelamaan kita akan mengikut seperti dia juga. Selanjutnya, orang bodoh yang membahayakan. Nah, orang bodoh yang membahayakan itu tambah membahayakan bagi kita. Jika kita berteman dengan orang yang bodoh, yang membahayakan, akan membuat kita celaka. Maka jangan berteman dengan orang yang bodoh yang membahayakan. Carilah teman yang pintar. Walaupun tidak pintar, setidaknya dia tidak buruk akhlaknya. Selanjutnya, orang yang fasik yang selalu mengajak maksiat dan dosa. Nah, orang yang fasik ini maksudnya adalah orang yang sudah maksudnya orang yang melepaskan diri dari ajaran Islam atau setelah melenceng atau mengingkari apa yang diajarkan oleh Allah, yang telah diajarkan Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang fasik itu jangan dijadikan teman. Hak-hak seorang muslim atas saudaranya. Jika bertemu, mengucapkan salam. Jadi kita itu kalau bertemu dengan saudara kita, kita harus mengucapkan salam. Jika ia sakit, aku akan menjenguknya. Itu adalah hak seorang muslim ya. Jika dia sakit, kita harus menjenguknya. Aku mencintainya sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Aku memenuhi undangannya, bisa. Aku menerima hadiah dan pemberiannya, juga boleh. Itu banyak lagi yang macam-macamnya. Ini hanya sebagian atau contohnya diantaranya saja ya. Sebanyak materi yang lain yang bisa dijadikan contoh. Baiklah anak-anak Ustaz, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Ustaz semua bisa memahami apa yang Ustaz ajarkan, bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan tadi. Dan Ustaz doakan semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan bisa belajar lagi di sekolah seperti dulu lagi. Dan semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu. Mari kita berdoa sama-sama agar virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bersekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.